Hari ini gue agak bingung mau ngomong apaan. Ngomong soal Islamofobia atau gerakan anti-Islamofobia yang lagi digembar-gemborkan sama Mustafa Nahra, Hidayat Nur Wahid, kayaknya ya kurang tepat aja. Itu sih gerakan aneh. Gerakan anti-Islamofobia. Fobi terhadap Islam itu orang membenci atau orang takut sama Islam. Masa dideklarasi di negara yang sebagian besar penduduknya Muslim? Ini gerakan paling aneh. Gerakan yang menuduh orang Islam sebel sama Islam. Nah itu kan luar biasa kan? Gerakan aneh. Jadi gue malas untuk ngebahasnya. Lagi pula ya ini kayak semacam gerakan menjelang 2024 lah. Orangnya dia-dia juga. Itu bukan bagian atau bukan hal yang akan gue bahas sekarang. Gue pengen ngomong nih soal sesuatu yang ecek-ecek sih sebetulnya. Isunya nggak terlalu gede. Ada fenomena baru di Jakarta, tepatnya di sekitar Sudirman. Itu anak-anak muda, anak SMA, usia-usia mahasiswa baru begitu, demen banget ngumpul-ngumpul dan mereka memperagakan keragaman berbusananya. Busananya seru-seru, bro. Seru-seru maksudnya ya mungkin di mata anak Jaksel dalam tanda kutip mereka pasti akan sedikit mencibir. Mereka misalnya anak-anak di jalan itu pakai baju branded tapi mungkin branded KW katanya. Rambutnya model Andika Kangen Band, yang cowok pakai kacamata hitam, yang cewek juga seru gitu. Gua sih ngelihatnya ini asik. Kenapa asik? Yang pertama, mereka menampilkan keragaman busana. Gaya busananya khas, anak muda, mereka menampilkan atau mengekspresikan dirinya dalam sebuah jalan yang memang tidak terlalu rame dekat stasiun Dukuh Atas itu. Jadi mereka mengekspresikan di tengah serbuan budaya yang pingin menyeragamkan budaya kita. Lo lihat dong, cewek-cewek di Indonesia seragamnya budaya busananya hampir sama. Seragam. Apalagi gerombolan-gerombolan yang ingin mendasterkan anak laki-laki. Nah itu seragam bentuknya, pakai daster panjang, warnanya putih atau warnanya coklat abu-abu tai kuda gitu. Itu banyak sekarang anak-anak muda yang pakaiannya menurut gua sedikit lucu. Dibilang daster bukan karena nggak ada gambar Hello Kitty-nya, dibilang budaya lokal juga bukan. Mirip-mirip kayak pakaiannya orang Pakistan gitu, para Taliban. Nah, anak-anak muda ini yang dikenal dengan kelompok SCBD, Sudirman, Citayam, Bojong, Depok. Nah, itu SCBD singkatan baru. Mereka melakukan ekspresi kebudayaan di tengah usia kemudaannya. Dengan caranya mereka ingin tampil di hadapan publik metropolitan. Ingin dikenal bahwa mereka juga punya komunitas, mereka punya gaya sendiri yang barangkali berbeda dengan anak-anak metropolitan sebab mereka datang dari Jakarta coret. Maksudnya Jakarta sonoan dikit. Mereka datang dan mereka mengekspresikan diri di tengah-tengah metropolitan, di tengah-tengah pusat bisnis Indonesia, di tengah-tengah orang lalu lalang yang kerja, yang modis, yang macam-macam. Mereka membentuk sebuah kelompok untuk mengekspresikan dirinya. Mungkin banyak yang nyinyir, mungkin banyak yang memandang negatif. Kalau gue sih ngelihat ya wajar-wajar aja. Anak muda nongkrong, ngopi, ngerokok adalah sebuah fenomena yang wajar. Mereka punya energi berlebih dan energi berlebihnya disalurkan lewat nongkrong-nongkrong di Sudirman. Sayangnya Satpol PP di Jakarta itu sepet matanya. Mereka pingin ketertiban, mereka pingin keseragaman, sehingga kemudian kabarnya mereka dilarang lagi nongkrong-nongkrong di situ kecuali pada hari Sabtu dan Minggu.
Hari-hari lain ya mereka nggak boleh lagi nongkrong di situ. Emang sih kalau kita pikirin kadang-kadang ya namanya anak-anak muda sampahnya berantakan. Kadang-kadang mungkin mereka sampai terlalu malam sehingga agak mengganggu ketertiban. Atau mengganggu pandangan mata orang-orang yang biasa melihat indah dengan kategorinya sendiri. Mengganggu pandangan mata orang-orang metropolitan yang agak sepet ngelihat brand-brand abal-abal digunakan sama anak muda itu misalnya. Bagi gua, ini merupakan keegoisan orang-orang metropolitan nih. Orang-orang yang menertawakan gaya pakaian mereka, orang-orang yang mencibir cara mereka berekspresi. Padahal di tengah-tengah kehidupan kita ada budaya penyeragaman. Cara berpikir diseragamkan, cara beragama diseragamkan, cara berpakaian juga diseragamkan, dan itu dilakukan dengan seperangkat doktrin tentang neraka. Rambut lo nggak boleh kelihatan karena kalau rambut lo kelihatan satu helai lo tiba-tiba masuk neraka. Padahal dengan rambut yang kelihatan orang ini berbuat baik. Jadi perbuatan baiknya nggak pernah dihitung. Yang dihitung cuma helaian rambutnya aja. Nah, doktrin-doktrin yang seperti ini yang barangkali dilawan oleh anak-anak muda seperti Bonge, namanya seru-seru. JJ atau yang lain-lain, Kurma gitu loh. Yang namanya seru-seru, mereka mungkin menggunakan nickname yang berbeda dengan gaya-gaya anak metropolitan. Mereka lahir atau berasal dari sebuah lingkungan yang dekat sama Jakarta tapi juga punya kultur lain. Dan mereka adalah anak kandung media sosial. Mereka anak kandung YouTube, mereka anak kandung Facebook, mereka anak kandung Instagram, dan mereka mengekspresikan diri dengan menyebar fotonya sendiri, menyebar videonya sendiri, melakukan aktivitas sendiri tanpa nyusahin pemerintah, tanpa nyusahin Pemda. Mereka melakukan aktivitas-aktivitasnya sendiri karena mungkin media-media mainstream tidak menempatkan mereka sebagai pusat perhatian. Mereka itu kalau dalam media mainstream seringkali ada di penonton yang tepok-tepok doang. Ketika artis lagi berlaga di panggung, mungkin mereka cuma sebagai penonton bayaran. Nah, orang-orang ini juga kepingin mengekspresikan diri, diakui oleh masyarakat sekitarnya. Ketika mereka mengekspresikan, mendapat ruang ekspresinya sendiri, dan kemudian di sepanjang Jalan Sudirman itu atau di Duku Atas itu mereka kemudian rame-rame di situ, akhirnya orang ngelihat kelakuan-kelakuan mereka. Kalaupun ada beberapa konten YouTube-nya yang agak berlebihan deh. Kenapa? Ya soal cupang ditoket diomongin di situ, soal hal-hal yang berlebihan diomongin di situ. Tapi menurut gua itu bagian dari kepemudaan mereka, gairah muda mereka, dan mereka ingin mengekspresikan diri apa adanya tanpa harus dibebani oleh sikap yang sok agamis, sikap yang sok benar, sikap yang sok dewasa. Barangkali ini adalah semacam protes terhadap kemunafikan orang-orang tua yang di satu sisi ngomong agamis tapi kelakuannya nggak kalah bejat atau kelakuannya lebih bejat dari yang dibayangkan mereka. Mereka cuma ingin mengekspresikan secara orisinal. Karena mereka anak kandung media sosial. Tetapi mereka juga belum sepenuhnya hidup dalam dunia digital. Sama seperti kayak naik anak tangga, kaki yang satu sudah melangkah ke anak tangga yang lebih tinggi, tetapi belum sempat menjejak, sementara kaki yang bawahnya ingin meninggalkan anak tangga yang di bawahnya. Jadi posisinya agak-agak melayang. Dibilang budaya rural juga bukan, dibilang budaya metropolitan juga belum cocok. Akhirnya mereka punya subkultur sendiri, punya cara mengekspresikan sendiri. Sama kayak di Jepang, di Jalan Harajuku itu kan ada sebuah jalan di Tokyo di mana banyak anak muda punya pakaian atau berpakaian aneh-aneh. Ada yang cosplay jadi
tokoh seperti Naruto, ada yang cosplay seperti Iron Man, ada yang cosplay jadi kucing, ada yang cosplay jadi tiang listrik, ada yang cosplay jadi bajai, pokoknya terserah mereka. Nah ini nggak cosplay-cosplayan. Mereka tampil apa adanya, dandan sebisa-bisanya untuk mengekspresikan diri. Gua mengapresiasi lingkungan kayak gini. Setidaknya kita masih lihat keceriaan di mata mereka. Mereka jauh-jauh datang dari Bojong, dari Depok, dari Citayam, naik kereta, turun di Duku Atas, dan kemudian mereka punya komunitas yang sama. Seandainya di antara mereka mungkin terbangun komunikasi, bisa saling bisnis, bisa saling backup, bisa saling ngobrol di mana kuliah yang bagus, bagaimana pelajaran sekolah, mungkin akan jauh lebih menarik. Kalau kemudian ini kita biarkan atau kita dorong menjadi hal-hal yang lebih positif. Tapi biasalah, yang namanya ada fenomena, pasti ada politisi yang mau nunggangi. Kucuk, 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 Anies ke sana. Kucuk, 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 Sandi mengapresiasi. Mestinya nggak cuma omongan, difasilitasi, diberikan mereka ruang yang lebih produktif, ruang yang lebih kreatif, dan kalau perlu mereka disalurkan ke minat dan bakatnya. Misalnya soal fashion tadi, kan bisa dibikin sebuah festival seru anak-anak muda dan itu jadi jalan Harajuku. Jalan di mana semua anak muda bisa mengekspresikan dirinya tanpa takut, tanpa ragu untuk mengekspresikan kemanusiaannya di tengah anak-anak muda yang masih muda tapi pikirannya udah pengen kawin lah, halalin gue dong, dan lain-lain. Padahal masih cere-cere berpikirnya udah kayak gitu. Atau beban doktrin moral, doktrin agama yang kebebanannya terlalu tinggi sehingga kesannya dia jadi lebih munafik dibanding anak-anak yang lain. Kalau ini difasilitasi, diberikan dorongan, kayaknya lebih top juga. Sebagai contoh, misalnya Polda Metro Jaya itu memfasilitasi anak-anak yang suka bikin trek-trekan, ngebut-ngebutan di jalanan itu untuk disalurkan. Ada Piala Polda. Mereka ngebut-ngebutan dengan cara yang jauh lebih baik ketimbang ngebut-ngebutan di jalan, nggak pakai helm, nggak pakai apa, jauh lebih bahaya. Kan ini tinggal diarahkan aja, di-spin sedikit, dan kalau difasilitasi, gue rasa jalan itu bisa menjadi jalan tempat ekspresinya anak muda, dan nggak usahlah Satpol PP ngelarang-larang, biarin aja. Sepanjang tidak merugikan, nggak ada narkoba, nggak ada minuman keras, biarin aja mereka berekspresi karena itu adalah bagian sah dari Indonesia. Gue Kokun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.